Oke, hari ini kita akan belajar di matematika level 4. Untuk level 4 sendiri itu mencakup materi kelas 7, 8, dan 9. Untuk materi yang pertama ada rasio atau perbandingan. Rasio atau perbandingan merupakan suatu yang dapat membandingkan dua benda atau lebih yang mempunyai suatu kesamaan. Di sini ada dua jenis perbandingan, yaitu yang pertama perbandingan senilai, dan yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan nilai sendiri sama dengan A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Jadi A1 sama dengan A2 di atas ya, B1 sama B2 jadi penyebutnya. Untuk perbandingan berbalik nilai, rumusnya itu A1 per B2. 1 per B2 sama dengan A2 per B1. Sampai sini paham? Boleh on mic ya, Dek? Nah, untuk contoh soalnya sendiri, di sini ada perbandingan uang Ridwan dan Joko adalah 5 dibanding 8. Jika uang Ridwan adalah 200.000, berapakah uang Joko? Berarti yang diketahui uang Ridwan, ya kan? Ini berarti termasuk perbandingan senilai karena semakin besar uang perbandingan uangnya, berarti semakin besar jumlah uangnya. Di sini pakai rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1-nya itu perbandingan uang Ridwan. Untuk B1-nya jumlah uang Ridwan. Dan A2-nya perbandingan uang Joko, B2-nya perbandingan jumlah uang Joko. Jadi dimasukin A1 per B1, 5 per 200.000. Sama dengan A2 per B2, 8 per Y. Nah, ini dikalikan silang, Dek. Penyebut sama pembilang, pembilang sama penyebut. Jadi 5 kali Y sama dengan 8 kali 200.000. Nah, 8 kali 200.000 sendiri hasilnya 1.600.000. Jadi 5Y sama dengan 1.600.000. Y untuk mencari Y berarti 5-nya pindah ruas. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. 1.600.000 dibagi 5 sama dengan 320.000. Jadi uang yang dimiliki Joko adalah 320.000. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak. Oke, lanjut. Yang kedua ada sistem persamaan linier dua variabel. Jadi di sistem persamaan linier dua variabel ini ada dua variabel, Dek. Variabel itu apa sih? Variabel itu angka yang dimisalkan dengan huruf, misalkan X atau Y, atau bisa juga A dan B. Di sini bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel itu, ya ini persamaan 1 sama dengan PX plus QY sama dengan R. Dan persamaan 2 sama dengan Vx plus Wy sama dengan Z. Nah, berarti di sini ada dua variabel, Dek. Variabel X dan variabel Y. Untuk keterangannya, X dan Y merupakan variabel pangkat 1. Jadi harus pangkat 1. Dan P, Q, V,
dan X yang depannya variabel itu merupakan koefisien atau biasanya itu diisi dengan angka. Siapa? Oke. Sedangkan R dan Z yang berdiri sendiri tidak memiliki variabel itu namanya konstanta. Tadi aku taruh jelaskan ini Ustaz dulu. Soalnya dari tadi dia deketin aku terus. Dek Hatta bisa dimatiin ya, Dek, mic-nya. Gimana? Lanjut? Nah, di SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel, ada 3 metode untuk mencari X atau Y. Yang pertama itu ada metode eliminasi, berarti dihilangkan, Dek. Untuk mencari persamaan satu ada min X plus Y sama dengan 70. Sedangkan persamaan 2 ada 2X dikurangi Y sama dengan 30. Untuk mencari X, samakan dulu koefisien dari Y. Berarti angkanya, depannya Y itu harus sama. Kan sudah sama kan? Sama-sama nggak punya angka Y-nya. Jadi langsung aja. Min X plus Y sama dengan 70. Terus untuk persamaan 2-nya 2X dikurangi Y sama dengan 30. Itu kan ada dua tanda yang berbeda, satunya plus, satunya min. Berarti untuk menghilangi keduanya harus ditambah karena plus 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Jadi min X plus Y sama dengan 70. Untuk persamaan 2-nya 2X min Y sama dengan 30. Dijumlahkan. Min X plus 2Y sama dengan min 1X ditambah 2Y. Jadinya berapa, Dek? Jadinya X ya, sama dengan 70. Y-nya habis. 1Y dikurangi Y. 1Y. Jadinya 0. 70 ditambah 30 hasilnya 100. Jadi X-nya sama dengan 100. Sama halnya untuk mencari X, kita harus menyamakan koefisien. Oh, salah deh. Ini sama halnya untuk mencari Y. Kita harus menyamakan koefisien dari X. Maka menggunakan operasi hitung yang persamaan 1 biar sama berarti harus dikalikan 2. Negatif 2X plus 2Y sama dengan 140. Yang persamaan 2X min Y sama dengan 30. Tadi kalau positif negatif. Jadi untuk menghilangkan negatif 2X dan 2X itu harus dijumlahkan. Kita jumlahkan semuanya, min 2X ditambah 2X hasilnya 0. Min plus 2Y ditambah min Y, berarti 2Y dikurangi Y, sama dengan Y. Sama dengan 140 ditambahkan dengan 30, jadinya 170. Jadi X-nya hasilnya 100, Y-nya 170. Untuk metode kedua ada metode substitusi atau dimasukkan. Nah, persamaan 1 tadi min X plus Y sama dengan 70. Untuk persamaan 2, 2X min Y sama dengan 30. Untuk mencari X, maka yang persamaan 1, X-nya pindah ruas. Jadi Y sama dengan 70 negatif pindah ruas jadi positif. Ditambah X. Dimasukkan atau disubstitusikan ke dalam persamaan 2. Jadi 2X min. Kan itu min Y. Y-nya dimasukkan 70 plus X
sama dengan 30. 2X, min-nya dimasukkan dalam kurung, min 1 kali 70, min 70, min 1 kali X sama dengan min X sama dengan 30. X kumpul sama X, jadi 2X dikurangi X sama dengan X. Negatif pindah ruas jadi positif. 30 ditambah 70. X sama dengan 100. Sama halnya dengan Y. Y tadi 70 plus X. Lah, X-nya sudah ketemu 100. Jadi kita masukkan Y sama dengan 70 ditambahkan 100. Y sama dengan 170. Sampai sini ada yang ditanyakan, Dek? Kalau ada yang bingung, boleh tanya ya. Sudah tidak. Ya. Yang ketiga ada metode campuran. Di sini berarti campuran ada antara metode substitusi dan eliminasi. Untuk mencari X, kita pakai metode eliminasi, Dek. Min X plus 7 sama dengan 70. 2X min Y sama dengan 30. Jadi untuk mengeliminasi Y, kita harus menjumlahkan semuanya. Negatif X ditambah 2X min 1X plus 2X sama dengan X. Plus Y dikurangi Y sama dengan 0. 70 ditambah 30 sama dengan 100. Yang kedua, disubstitusikan ke dalam negatif X plus Y sama dengan 70. X-nya tadi 100 kan? Jadi negatif 100 plus Y sama dengan 70. Maka min 100-nya pindah ruas jadi positif. Y sama dengan 70 plus 100. Hasilnya 170. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak. Yang ketiga ada lingkaran, Dek. Lingkaran itu merupakan salah satu bangun datar yang memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Nah, unsur-unsur lingkaran sendiri ada titik pusat, yaitu ini, O. Titik O ini termasuk titik pusat. Jari-jari atau R. R itu kalau ada diameter juga, Dek. Diameter itu yang membelah lingkaran menjadi 2. Jadi yang membelah lingkaran menjadi 2 yaitu garis AB. Nah, setengah dari AB itu namanya jari-jari. Jadi O ke B itu jari-jari. O ke A itu namanya jari-jari. Sedangkan O ke C juga jari-jari, soalnya jarak antara titik pusat dengan titik keliling. Untuk tali busur, ada tali busur AC ini. AC. Dan tali busur BC. BC. Dan busurnya sendiri ini. AC. Busur AC. Untuk juring ini bagian yang kakak ungu-ungu, kasih warna ungu ini. Itu namanya juring. Sedangkan tembereng itu juring dikurangi dengan luas segitiga. Jadi ini bagian ini. Nah, rumus juring sendiri adalah alfa atau besar sudut yang dibentuk oleh juring tersebut dibagi dengan 360 sudut seluruh lingkaran dikalikan luas lingkaran. Sedangkan keliling lingkaran, kelilingnya
Itu rumusnya 2 kali Pi kali R. Nah, sudut pada lingkaran. Sudut pada lingkaran secara keseluruhan adalah 360 derajat. Pada lingkaran terdapat istilah sudut pusat. Ini, sudut pusat itu berarti sudut yang ada di tengah atau titik pusat lingkaran. Dan sudut keliling. Keliling berarti yang ada di sisinya lingkaran, yang memutari lingkaran. Nah, rumus sudut keliling lingkaran itu rumusnya setengah kali sudut pusat lingkaran. Jadi kalau mau cari sudut pusat lingkaran, kebalikannya dipindah ruas jadi 2 kali sudut keliling lingkaran. Nah, di sini sudut pusatnya itu AOC. Ya, sedangkan sudut kelilingnya yang nempel sama sisinya lingkaran berarti APC. Nah, ada contoh soal jika diketahui sudut AOC sama dengan 80, AOC berarti sudut pusat. Maka berapakah APC? APC itu tadi apa? Sudut keliling lingkaran. Berarti kita cari sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Berarti dimasukkan setengah dikalikan dengan sudut pusatnya tadi 80. Jadi setengah dikali 80 sama dengan 40. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau masih bingung boleh tanya, Dek. Kita lanjut ya. Yang keempat ada kekongruenan dan kesebangunan. Nah, kongruen sama sebangun itu aslinya saudara, tapi kalau kongruen pasti sebangun. Sedangkan kalau sebangun belum tentu kongruen, karena kongruen artinya sama persis. Jadi kongruen itu suatu bangun yang dikatakan kongruen. Sama persis, sisinya, panjang sisinya sama, terus besar sudutnya sama, bentuknya sama. Nah, syarat-syarat kongruen itu satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi besar sisinya sama panjang, besar sudutnya juga sama besar. Sedangkan sebangun itu artinya adanya perbandingan antara dua buah benda yang memiliki rasio yang sama. Sebangun artinya perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. Kalau kongruen tadi kan sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau sebangun perbandingan sisinya yang bersesuaian sama besar. Adapun syarat sebangun adalah yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Untuk contoh soalnya, nah, dua buah persegi panjang dinyatakan kongruen. Berarti kalau kongruen, sisi-sisinya sama. Jika panjang AB ini 20 dan BC 8, maka panjang PQ berarti kan dia sama kayak AB, soalnya dia panjang. Kalau PS dia sama kayak BC, dia lebarnya. Karena kedua bangun kongruen, maka panjang AB sama dengan panjang PQ. Panjang sama panjang. Berarti 20, sini PQ-nya ikut 20. Jadi panjang PQ sama dengan 20 cm. Terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan, Dek? Adik-adik? Nggak usah malu-malu ya kalau mau tanya. Dek,
Edward mungkin mau tanya? Enggak, Kak. Oke, kita langsung bahas soal ya. Bentar. Nah, nih. Kelihatan, Dek? Semuanya kelihatan soalnya enggak? Boleh on mic ya, Dek? Kelihatan. Oke, nomor 1. Misalkan n adalah sebuah bilangan positif, jumlah 3 bilangan prima, 3n min 4, itu bilangan pertama. 4n min 5 bilangan kedua, dan 5n min 3 bilangan ketiga adalah. Langsung dibahas atau kalian nyoba ngerjain dulu? Dek? Langsung dibahas aja ya kalau gitu. Iya. Oke. Nah, kan ada 3 bilangan. Jumlah 3 bilangan. Berarti kan harus dijumlahkan. 3n min 4 ditambah 4n min 5 ditambah 5n min 3. 3n tambah 4n ditambah 5n. 3 tambah 4n berapa? 7n. 7n ditambah 5n 12n. Untuk belakangnya negatif 4 ditambah negatif 5 negatif 9. Negatif 9 ditambahkan negatif 3. Hasilnya negatif 12. Jadi penjumlahan tersebut menghasilkan 12n dikurangi 12. Nah, kan keduanya sama-sama punya 12 ya. Itu 12-nya boleh dikeluarkan sifat distributif. 12 dalam kurung n min 1. Nah, kan sudah dapat kan 12 dalam kurung n min 1. Nah, sedangkan n adalah sebuah bilangan bulat positif. Berarti dia nggak mungkin negatif dong. Bilangan bulat positif itu dimulai dari 1. Jadi dimasukkan. Jika n sama dengan 1, maka 12 dalam kurung kan n-nya 1, dimasuk 0. 1 dikurangi 1, berarti 12. 1 min 1, 0. 12 dikalikan 0 sama dengan 0. Nah, di pilihan jawabannya nggak ada, berarti tidak memenuhi. Jika n sama dengan 2, maka 12 dalam kurung 2 dikurangi 1. N-nya 2 kan? Dimasukin 2 min 1 sama dengan 2 kurangi 1, 12 kali 1 sama dengan 12. Nah, sedangkan di jawabannya ada 12. Berarti yang memenuhi jumlah dari 3n min 4, 4n min 5, dan 5n min 3 dengan n bilangan bulat positif adalah 12. Gimana, Dek? Ada yang masih bingung? Atau lanjut? Lanjut. Lanjut. Yang kedua ada di atas meja terdapat 2 set kartu. Ada 2 kartunya. Setiap set, satu setnya terdiri dari 52 lembar dengan 4 warna yang berbeda. Ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Masing-masing warna
terdiri atas 13 kartu bernomor 1 sampai 13. Jadi masing-masing warnanya ada 13 kartu. Merah ada 13, kuning ada 13, hijau 13, dan biru 13. Satu kartu akan diambil secara acak dari 2 set kartu tersebut. Peluang terambil kartu warna merah atau bernomor 13 adalah, jadi kita cari dulu peluang kartu yang terambil berwarna merah, kan ada 2 set ya. Berarti satu setnya itu 52. 52 kita kalikan 2, soalnya dia 2 set. Jadi 52 dikali 2 berapa, Dek? 104. Nah, sedangkan setiap kartunya punya 13. Jadi kita kan minta warna merah. Nah, merah itu ada 13, sedangkan setnya ada 2. Jadi 13 dikali 2 berapa? 26. Peluang kartu merah yaitu 26 dibagi dengan totalnya tadi berapa? 104. Jadi peluang yang warna merah 26/104. Nah, sedangkan banyak kartu yang bernomor 13. Kan ini ada 4 warna. Berarti yang bernomor 13 ada 4 kan? Nah, ada 2 set. Berarti harus dikalikan 2. 4 dikali 2 berapa? 8. Nah, tadi yang warna merah kan udah dihitung di sini, ya kan? Udah dihitung yang kartu berwarna merah. Berarti dikurangi jumlah kartu yang berwarna merah. Ada 2 set nomor 13. Berarti 8 dikurangi dengan 2. Hasilnya 6 kartu yang berjumlah 13. Maka peluangnya yang bernomor 13 itu 6 per total kartunya tadi 104. Jadi untuk peluang keduanya 26/104 peluang kartu berwarna merah ditambahkan 6/104 peluang kartu yang bernomor 26 tambah 6 32 dibagikan dengan 104. Disederhanakan atas dan bawah dibagi 4 sama dengan 32 dibagi 4 hasilnya 8. Sedangkan 104 dibagi 4 hasilnya 26. Gimana, Dek? Dek Andi atau Dek Edward? Ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, ini diketahui XY plus 2X plus Y. DHata mic-nya bisa dimatikan. Oke. Diketahui XY ditambah dengan 2X plus Y sama dengan 10. Dengan X dan Y adalah bilangan bulat positif. Nilai minimum dari X plus Y adalah, kalau bilangan bulat positif tadi diawali dengan angka 1. Jadi X dimasukkan, X sama dengan 1 atau Y sama dengan 1. Kita ke persamaan 1. Jika X sama dengan 1, maka 1 kan XY, persamaannya tadi XY plus 2X plus Y sama dengan 10. Dimasukkan
X-nya 1. 1 kali Y sama dengan 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 10. 1Y ditambah Y. Jadinya 2Y ditambah 2 dikalikan 1 sama dengan 10. Maka 2Y plus 2-nya pindah ruas. Jadi positif pindah ruas jadi negatif. 2Y sama dengan 10 dikurangi 2. 10 kurangi 2 hasilnya 8. 2Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya 4. Nah, 4 ini dimasukkan ke persamaan. Maka X plus Y sama dengan 1. X-nya tadi 1 kan? 1, Y-nya 4. Sama dengan 5. 1 tambah 4, 5. Yang kedua, jika Y sama dengan 1, maka X kali 1, ya kan Y-nya 1 toh, ditambah 2 kali X, 2X, plus Y-nya dimasukin 1. 1 plus 1 sama dengan 10. X dioperasikan dengan X. 1X tambah 2X sama dengan 3X. Sama dengan 10 plus 1 pindah ruas jadi min 1. Jadi 3X sama dengan 9. X sama dengan 9 dibagi 3. Jadi X sama dengan 3. Maka X plus Y, Y-nya tadi 1, X-nya ketemu 3, jadi 3 ditambah 1. Sama dengan 4. Nah, kan yang dicari tadi nilai minimum. Jadi 4 sama 5 lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Jadi dia adalah nilai minimum dari X plus Y. Jawabannya A. Gimana? Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ya. Oke. Oke. Di antara bilangan bulat berikut, yang bernilai ganjil untuk setiap bilangan bulat N adalah yang A 2019 dikurangi 3N, yang B 2019 ditambah N, yang C 2019 ditambah 2N, sedangkan D 2019 ditambah N kuadrat. Nah, ini kita misalkan N, jika N sama dengan 1, maka 2019 min 3N, N-nya dimasukkan 1. Jadi 2019 dikurangi 3 kali 1 berapa? 3. 2019 dikurangi 3 sama dengan 2016. 2016 adalah bilangan genap. Yang B, 2019 ditambah N sama dengan 2020. N-nya kita masukkan 1. Jadi 2019 ditambah 1 sama dengan 2020. Nah, 2020 itu berarti bilangan genap. Yang C, 2019 ditambah 2N. N-nya dimasukkan 1. Jadi 2019 ditambah 2. 2019 ditambah 2, sorry ini salah. Sama dengan 2021. Nah, 2021 itu ganjil. Bilangan ganjil. Sedangkan D 2019 ditambah N pangkat 2. N-nya 1, jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2019 ditambah 1 sama dengan 2020. Jadi hasilnya genap. Jadi yang merupakan bilangan ganjil adalah yang C. Yang 2019 ditambah dengan 2N.
Gimana sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Diketahui sejumlah himpunan yang memiliki tepat 3 anggota. Hasil penjumlahan setiap 2 bilangan anggota adalah 1209. Itu yang dua anggota pertama. 1690 dan 2019. Selisih terbesar dan terkecil dari anggota tersebut adalah, jadi ini A plus B, yang ini A plus C, kan ada 3 toh, berarti satunya A, bilangan yang kedua B, bilangan yang ketiga C. Jadi ini A plus B, yang ini B plus C, yang ini A plus C. Kita masukkan A plus B sama dengan 1209. Sedangkan B plus C sama dengan 1680. Dan A plus C sama dengan 2019. Jadi untuk mengetahui jumlah semuanya, kita tambahkan 2A plus 2B plus 2C, kan ada 2A, A sama A, 2A, B sama B, 2B, C sama C, 2C sama dengan, ini kalau dijumlahkan, 9 tambah 9, 8. Simpan 1. 1 tambah 8, 9. Tambah 1, 10. Oh, ini benar 9. Berarti tadi 1 plus 9, 10. Ditambah 1, 11. Simpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 6. 3 tambah 6, 9. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi 2A plus 2B plus 2C sama dengan 4918. Nah, biar kita tahu jumlah ketiga bilangan tersebut, berarti harus 2-nya itu dihilangkan. Harus dibagi 2 semuanya. 2A dibagi 2A plus 2B dibagi 2B plus 2C dibagi 2C sama dengan 4918 dibagi 2 hasilnya 2459. Maka dari pernyataan di atas diperolehkan tadi A plus B sama dengan 1209. Jadi untuk mencari C sama dengan jumlah seluruh dikurangi A plus B. Jadi 2405. Ini 1209. 9 kurangi 9, 0. 5 kurangi 0, 5. 4 kurangi 2, 2. 2 kurangi 1, 1. Jadi 1250. Yang B. Yang B berarti jumlah seluruh dikurangi A plus C. Jadi 2459 dikurangi A plus C. Oh, salah, dikurangi B. A plus C ini berarti keliru. 2019 sama dengan, kebalik sama ini, 440. Sedangkan yang A sama dengan jumlah seluruh dikurangi dengan B plus C. B plus C-nya 1690. Nah, dimasukin 1690. Jadi ini ketukar ya, Dek. Habis C, A, terus B.
Jumlah C-nya 1250, jumlah A-nya 769, sedangkan jumlah B-nya 440. Maka selisih bilangan terbesar dan terkecil, berarti yang paling besar sama yang paling kecil. Jadi 1250 dikurangi 440. 0 kurangi 0, 0. 5 dikurangi 4, 1. 2 dikurangi 4 nggak bisa, dipinjamkan depannya 12. 12 dikurangi 4, 8. Jadi selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 810. Gimana, Dek? Sampai sini ada yang ditanyakan? Dek Edward atau Dek Hatta? Sebentar, masih dicatat. Oke. Kalau sudah bilang ya. Oke. Sudah. Sudah. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, perhatikan gambar. Nih gambarnya ya. Jika sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah ADE, berarti dia ada di keliling lingkaran kan? Jadi dia termasuk sudut keliling lingkaran sama dengan 96 derajat, maka besar AOE, jadi sudut pusatnya berapa? Untuk mencari satu sudut kelilingnya adalah besar 3 sudut, kan ada 3 sudut kan, dibagi dengan 3. Soalnya kita hanya butuh satu sudut. Jadi 96 dibagi dengan 3 sama dengan 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. Berarti 32 derajat. Maka nilai AOE tadi sudut pusat leng. Jadi 32 derajat dikalikan dengan 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Jadi sudut AOE sama dengan 64 derajat. Jadi jawabannya yang C. Gimana, Dek? Sudah? Sudah paham? Dek Edward kalau belum paham boleh tanya ya. Sudah paham, Kak. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Nah, ini ada 2 bangun ya, Dek. Ada trapesium. Nih, trapesium A, B, E, F. Dan apa ini namanya? Belah ketupat. Belah ketupat itu cirinya semua sisinya sama panjang. Jadi B, E, D, C. Nah, jika panjang AB sama dengan 11, BC sama dengan 15, dan EF, mana EF? EF sama dengan 20, maka luas bangun ABCDEF adalah berarti gabungan antara trapesium dan belah ketupat.
Tadi jika AB-nya diketahui, panjangnya berapa, Dek? 11. FE-nya 20. Nah, kita kan perlu cari EO untuk cari diagonal satunya. Kan diagonal 1 dikalikan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luas dari belah ketupat. Nah, untuk mencarinya, ini kan 20 kan? Totalnya tadi 20, dikurangi dengan 11 cm, jadinya 9. Nah, ini 9 ala segitiga. 15 sisi miring. Nah, untuk mencari tinggi atau garis lurusnya, itu pakai triple Pitagoras. 9, 15, semuanya dibagi dengan 3. Jadi 3, 5, triple Pitagorasnya 3, 4, terus 5. Jadi 4-nya kita balikan ke atas. Kalau ke bawah dibagi, kalau ke atas berarti dikalikan 3. Jadi 4 kali 3, 12. Maka tinggi EO adalah 12. Nah, berarti diameternya EC sama dengan EC sama dengan 12 dikalikan 2. Berapa? 24 cm. Nah, rumus dari luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sedangkan luas trapesium itu rumusnya setengah dikalikan sisi sejajar. Sisi sejajar itu yang bawah ini sama ditambah sisi sejajar satunya lagi, AB, dikalikan tinggi. Kita masukkan setengah kali D1-nya. D1-nya 18 dari mana, Kak? 18 itu dari ini. Kan GE sama dengan BO. 9. Nah, 9 itu dikalikan 2. Jadinya 18. 18 dikali 24. 24 dari mana, Kak? Dari ini. EO 12. EC-nya 12. Dikalikan 2. Jadinya 24. Ditambahkan setengah dikali sisi sejajar 1. Berarti tadi panjangnya EF. Panjangnya ini. 9 tambah 11 berapa? 20. Ditambahkan BC. Berarti BC-nya tadi 11. Dikalikan T. Tingginya. Tingginya kan sama dengan EO. Ya kan? EO-nya tadi 12. 18 coret sama 2 jadi 9. 9 dikalikan 24. 4 kali 9 36. 6 ditulis belakangnya dulu 6. Simpan 3. 3 kali 2 kali 9 18. Nah, ditambah setengah dikalikan. Nah, ini yang di dalam kurung dijumlahkan dulu. Dijumlahkan hasilnya 31. 12 ini dicoret sama 2. Berarti hasilnya 6. 31 dikalikan 6. Yang belakang dulu dikali. 6 kali 1, 6. 3 kali 6, 18. Jadi 216 ditambah dengan 186 sama dengan 402. Dari mana 402, Kak? 6 ditambah 6 sama dengan 12. Ditulis 2, simpan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 8, 10. Ditulis 0-nya, simpan 1. Satunya ditaruh sini. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Jadi hasilnya 402 cm
pangkat 2. Nah, untuk yang nomor 8. Jika diketahui jumlah 20 suku pertama, jumlah 20 suku berarti UN atau SN. Kalau jumlah berarti UN atau SN, Dek? Kalau jumlah berarti SN ya. Suku pertama dari baris aritmatika. Berarti kalau aritmatika pakai beda. Kalau geometri pakai rasio. Kalau aritmatika berarti pakai beda ya. Adalah 1390. Jika suku pertama dari barisan tersebut adalah 3 dan selisih dari 2 suku berurutan di barisan tersebut, berarti kita cari selisih 2 suku yang berurutan. Ya. Nah, selisih berarti kita cari B. Nah, rumus S sendiri sama dengan N bagi 2. Nah, bedanya kita cari tahu kan? Jadi 1390 sama dengan 20 dibagi 2. Oh, salah nih. 20 dibagi 2. Bentar. 1390 sama dengan 20 dibagi 2 berapa? 10. 10 dalam kurung 2 dikali 3, 6. Ditambah 19 dikali B, 19 B. Tutup kurung. Nah, 10-nya dimasukkan ke dalam. 1390 sama dengan 10 kali 6, 60. Ditambah 19 kali 19B kali 10, 190B. Nah, ini 60-nya pindah ruas. Positif pindah ruas jadi negatif. Jadi 1390 dikurangi dengan 60 sama dengan 190B. 1390 dikurangi 60, 0 kurangi 0, 0. 9 kurangi 6, 9 kurangi 6, 3. 13-nya turun. Jadi 1330, 1330 sama dengan 190B. Jadi untuk mencari B, 190 kan ini perkalian. Kalau dipindah ruas jadi pembagian. Jadi B sama dengan 1330 dibagi dengan 190. 1330 dibagi 190 sama dengan 7. Jadi besar bedanya selisih dari 2 suku. 2 suku berurutan di barisan adalah 7. Jadi jawabannya A. Nih, soal yang terakhir. Nia menabung uang di bank sebesar 2 juta.
jika bunga 8% per tahun, bunganya 8%, berarti setelah 9 bulan, uang tabungannya menjadi, berarti yang ditanya tabungan akhir. Rumus tabungan akhir tuh apa sih, Kak? Tabungan akhir tuh rumusnya tabungan awal ditambah besarnya bunga. Nah, kita kan belum tahu bunganya berapa. Bunganya itu rumusnya persentase bunga per 100 dikali N bulan. N bulan itu apa sih, Kak? Jumlahnya bulan, banyaknya bulan yang Nia menabung dibagi 12 bulan. 12 dari mana, Kak? Jumlah 1 tahun, jumlah bulan dalam 1 tahun. Dikali dengan tabungan awal. Nah, tabungan awalnya tadi 2 juta. 2 juta dimasukin, ditambah 8. 8 dari mana? 8 itu besarnya bunga setiap tahun. 8 per 100 dikali dengan N bulannya, N-nya 9 dibagi dengan 12. Sama dengan 2 juta. Dikali dengan 2 juta. Nah, ini 2 jutanya tetap 100. Ini dicoret dengan ini. Nah, jadi 20.000. Nah, 2 juta ditambah ini coret ini, jadi 12, 2 sama 12 dicoret jadi 6. Yang bawah jadi 6 kan? 6. Nah, 6 ini dicoret dengan 9. 8 kali 9 berapa? 8 kali 9, 72. 72 dibagi 6 itu hasilnya 12. 12 tinggal nambahin nolnya. 1, 2, 3, 4. Jadi 120.000. Tabungan akhirnya sama dengan 2 juta ditambah dengan 120.000 sama dengan 2.120.000. Jadi tabungan yang didapat Nia setelah 9 bulan adalah 2.120.000. Gimana, Dek? Ada yang ditanyakan? Dek Edward? Dek Hatta? Oke. Nah, pembahasannya soal yang mau dibahas boleh? Gimana? Ada yang ditanyakan atau ada soal yang kalian bingung? Boleh ditanyakan. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, gimana, Dek Hatta? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada, udah habis. Gimana? Enggak ada lagi. Enggak, kebetulan soalnya udah habis yang dibahas. Kalau Dek Hatta punya soal mungkin yang kemarin atau pas penyisihan, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Enggak sih, enggak punya. Oke. Kalau gitu kakak akhiri ya. Oke. Oke. Terima kasih adik-adik yang sudah bergabung. Semangat untuk finalnya besok ya. Oke. Oke, sampai jumpa.
Sampai jumpa. Udah? Udah. Boleh live ya, Dek?